warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Elsera, NIM 20612011051, kelas Manajemen Jumat Sabtu A1, mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang saya bawa adalah ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono 1999, sehubung dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah pengguna bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya, setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa atau Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Faktor yang kedua yaitu faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan adat, istiadat, dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Faktor ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasa cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Dengan ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman di samping perbedaan cara penyampaian atau logat bahasanya. Jenis-jenis ragam bahasa. A. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Yang kedua, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan, peraturan, dan perundang-undangan. Yang ketiga, ragam pendidikan. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidik tampak jelas berbeda dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidik. Yang keempat, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi, kebalikan dari ragam bahasa resmi. B. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Macam-macam ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 5, yaitu pertama, ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapan. Yang kedua, ragam tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran, dunia pers, atau media massa cetak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Yang keempat, ragam sastra. Ragam sastra bahasa memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan, pikiran, fantasi, dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, peristiwa dan hayalan dengan bentuk istimewa. Yang kelima, ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat dengan sendirinya. Penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. Kesimpulan dari semua PowerPoint yang saya sampaikan tadi, yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakai, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, cara topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan.
Dalam hal ini, pengguna ragam lisan lebih baik karena seseorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ia ungkapkan daripada menggunakan tulisan. Dilihat dari cara penuturan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Dilihat dari topik pembicara, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Mungkin presentasi ini hanya sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penuturan. Saya ucapkan terima kasih.